Mau nanya langsung. Kak, hari ini apa Kak agendanya mungkin? Agendanya hari ini aku lagi jualan Vimela nih, promo ya, tas Vimela buatan anak bangsa, UMKM. Makin gencar sama bisnis nih Kak. Di tengah huru hara yang sedang rame-rame. Aduh, seru ya. Seru ya. Tapi kakak sekarang belakangannya terlihat sumringah banget nih, kayaknya kebahagiaan, kayak ada yang sesuatu udah terwujud atau tercapai. Apa sih Kak kalau boleh tahu? Enggak, kalau sumringah mah aku alhamdulillah bulan puasa ini lancar, puasa aku sehat, keluarga aku sehat. Ya mungkin lebih ke tenang aja hidup aku gitu. Aku nggak pusing mikirin hal-hal yang tidak perlu aku pikirin. Apakah Emang sebelumnya lebih ke tertekan atau gimana sih Kak? Tertekan mana Maksudnya bisa lebih tertekan. ke banyak masalah yang dihadapin seperti apa? Pertanyaan kamu spesifik dong, karena aku bingung Kak, jawabnya. berarti kebahagiaannya Kak Fitri berarti setelah Kak Yoke ditahan di Pabes apa gimana nih? Oh iya, itu benar. Kayak sekaligus aku mau ngomong nih ke teman-teman semua ya. Memang benar menurut yang beredar ini, Yoke yang sudah membuli aku selama 4 tahun jalan 5 tahun ini sudah ditangkap ya. Ya aku berterima kasih atas laporan aku yang akhirnya aku tuh bukan sekali saja melaporkan Yoke ini kan. Aku teman-teman sudah tahu lah ngikutin ya. Tapi buat aku bulan Maret tahun ini nih benar-benar tuh masya Allah banget ya, semua orang-orang jahat di hidup aku tuh kok bisa mendapatkan balasannya. Triggernya apa sih yang bikin Kak akhirnya kemarin melaporkan lagi di Februari lalu? Ya sebetulnya aku melaporkan itu udah lama ya, dan aku tuh bukan satu laporan, aku pun ada laporan di Tangsel. Ada 2 laporan buat saudara Yoke. Ya kita lihat aja nanti kelanjutannya bagaimana, kan ini pasti berlanjut ke sidang ya. Delik Aku datang ya kayak yang ke Tangsel yang kemarin kakak bikin laporan ya, itu pencemaran nama baik dan teror itu juga dilakukan oleh itu kan kamu tahu kan. Nah itu berkaitan dengan aku ngecek laporan aku terhadap Yoke dan terhadap aku punya 2 laporan di Tangsel. Satunya laporan aku pencemaran nama baik memang kalau yang di Tangsel, dan dugaan teror ya di kantor aku. Ada 2 laporan, tapi untuk teror aku nggak menuduh Yoke ya, karena kan dalam apa tuh lidik ya. Tapi kalau yang pencemaran sekarang nama baik itu ke dia juga Kak? Ya kalau itu mah nggak usah kalian tanya lah, kalian karena setiap hari selama 4 tahun hampir 5 tahun ini, sampai dari tadinya aku bener-bener nggak tahu mau ngapain, kena mental sudah aku lewatin. Sudah saking terlalu kejinya ya dia setiap hari tanpa henti loh, tanpa henti menghina aku selama 4 hampir 5 tahun ini, dan aku nggak kenal dia. paling yang diingat sampai membuat sampai terserang psikolog mungkin psikis Anak-anak yang ya, anak-anak. anak-anak aku tuh dibully banget, harus disuruh tes DNA, dikata-katain gitu. Bagaimana seorang anak remaja yang sedang menuntut ilmu di Kanada harus melihat dia dibully di Indonesia. Berarti laporan Ya. yang dimaksud itu juga motong pencemaran juga. Ya sudah, nanti ikutin aja ya. Itu contoh bagaimana si Yoke ini bullyingnya itu sadis banget. Berarti sampai mental anak kena juga nggak sih? Oh iyalah, anak saya sampai ke psikolog kan. Ada Gara-gara kerugian ini. yang dialami Seluruh harta di dunia ini tidak akan sanggup membayar kerugian mental yang saya rasakan terhadap ulahnya si Yoke ini. Nggak ada. Bagaimana saya bisa menghapus luka hati anak saya? Bagaimana saya bisa menghapus luka trauma anak-anak saya atas ulah Yoke ini? Nggak ada yang bisa membayar, berapapun nilainya nggak akan terbayar. Nggak akan terbayar. Tapi Makanya pas hati-hati kalau bullying itu kita nggak boleh menormalisasi ya, karena lukanya itu susah sembuh. Tapi dengan Yoke ditahan, anak-anak tahu nggak sih ibaratnya? Oh tentu saya kasih tahu sama terutama anak saya yang di Kanada ya dia apresiasi terhadap hukum di Indonesia ini. Ternyata laporan ibunya akhirnya mendapatkan keadilan. Kak, tapi kemarin juga dia sempat dibilang kayak nangkep teroris nih polisinya sampai. Itu kan mengada-ngada. Gini ya, kalian itu sudah menyimak bagaimana Yoke itu membuli saya. Seenaknya memfitnah, seolah-olah dia ini orang yang paling benar, paling A1. Kalian masih percaya? Tentulah aparat penegak hukum ini mempunyai cara-cara yang benar untuk mengamankan
jangan dipercaya lah. Ada akun lagi gak sih yang dilaporin, mungkin akun buzzer yang menyerang Kak Fitri? Ya tunggu aja lah. Berarti masih ada lagi ya Kak? Tunggu aja. Kak. Aku hanya menghimbau, stop lah kita menggunakan dunia sosmed ini untuk saling bully, saling hina gitu. Ini jadi pelajaran ya. Ini ada kasus peras memeras digunakan untuk tujuan-tujuan yang nggak baik. Nah, ada lagi Yoke tertangkap. Ya sudahlah ya, kita sama-sama menjadikan ini pelajaran yang berharga buat netizen semua. Kapit mungkin sedikit yang lagi ramai di medsos juga kan soal tuduhan Dr. Ati yang sebagai dalang pemerasan itu kan sudah dibantah melalui kuasa hukumnya Bang Sunan, mungkin melihatnya seperti apa sih? Bang Sunan kan sahabat aku. Halo Bang Sunan, ya aku konsisten. Untuk urusan skincare aku tidak mau ikut campur ya. Untuk urusan bagaimana kejadian ini, untuk urusan skincare-nya aku nggak mau ikut campur. Tetapi dugaan pemerasan ini yang perlu kita sama-sama awasi semua, karena ini tindak kejahatan. Aku sih percayalah sama polisi Republik Indonesia ini, toh nanti kan akan terbuka. Kalau misalnya Niki misalnya tidak sendiri ya kita ikutin aja, nggak usah kita berasumsi ya. Kalau misalnya ada oh Niki udah ditangkap kok mau lagi yang lain, ya kita ikutin aja. Apakah ada keterlibatan orang lain selain Niki? Ya kita harus bijak juga. Ya. Tapi ada mau jenguk Niki nggak sih? Ibaratnya kan udah seminggu. Dia mau dijenguk nggak? Ya. Tapi ada keinginan nggak sih untuk menjenguk Kak Niki juga? Ibaratnya di. Niki ada keinginan nggak aku jenguk? Ya semoga ya. Kak, yang soal Henny yang kabarnya bakal mau speak up juga, itu benar nggak sih? Aku nggak kenal sama saya Henny Sagara. Aku nggak kenal. Tapi sampai mungkin ada produk dokter Rija Gladys katanya diduga berbahaya, gimana sih? Itu kan hoax ya. Kan aku juga kan harus netral loh. Yang ngomong berbahaya kan yang diduga sindikat ini tujuannya apa kan kalian sudah tahu ya. Kalau aku tetap bilang ke teman-teman semua, walaupun ada skincare yang misalnya berbahaya, itu yang berhak mengumumkan mereview itu BPOM ya. Karena apa? Karena aku diundang untuk mendengarkan ya. Waktu itu kan kita sama-sama tuh ke BPOM gitu. Yaitu nggak ada orang yang berhak untuk mengambil pekerjaan orang lain ya. Tapi Kak Fitri, terkait skincare ini kan bisa dibilang kan sudah menjadi isu nasional yang begitu besar ini ya. Sampai atensi Polda juga kan sudah menangkap lah salah satunya juga 2 orang. Nah ini menurut Kak Fitri apakah BPOM kurang kerja keras kah dalam menangani ini mungkin? Saya nggak mau ngomong begitu ya, karena saya belum mencoba. Tetapi kan saya bilang nih ke teman-teman ya, kalau misalnya memang teman-teman mempunyai produk skincare yang memang Bermasalah. Bukan overclaim ya, tidak, yang bermasalah ya hidrokinon lah, apalah ya, hayu sama-sama kita bawa ke BPOM, bukan pula kita yang harus mengumumkan gitu. Kalau masalah overclaim ya saya juga nggak tahu ngelihat overclaimnya itu di mana. Kalau dibilang overclaimnya karena iri dengki, karena cara berpakaian ownernya, cara bagaimana dia mempromosikan produknya, ya flexing ya, ya itu udah ke Pribadi. oversight kalau saya bilang. Itu oversight, untuk menilai overclaimnya itu oversight menurut saya ya. Semua orang berhak mengapresiasi dirinya, suka nggak suka itu hal yang biasa, tetapi tidak juga dengan tujuan-tujuan tidak baik menasehatinya, yang apalagi ujung-ujungnya memeras, dipakai alasan untuk memeras. Apalagi Cukup lega nggak sih Kak Fitri dengan belakangan ini keinginannya, maksudnya keinginan semua terpenuhi dari NM tertangkap sampai Yoko? Masa saya mau, kejam pertanyaannya. Enggak, maksudnya ada ini kan mungkin Yoko kan udah membuli kan, gimana nih? Saya tetap konsisten, saya difitnah, dibully, dikatain A, B, C, D, ya udahlah, udah sampai biadab banget ya. Sekarang Allah menunjukkan kuasanya bahwa saya tetap berdiri di sini dengan baju kuning saya ya, yang katanya saya 2025 katanya ya kan, lah berita. Emang saya salah apa gitu sehingga saya itu udah distempel sama mereka itu akan di penjara kan? Penjara. Salah saya apa?
saya begini-gini aja. Berarti bulan Ramadan menjadi bulan yang berkah buat kamu juga nggak sih? Setiap bulan Ramadan tentunya bulan berkah, tetapi buat saya selain berkah spesial. Ya. Soal Dokter Reza Gladys kan yang melaporkan akun buzzer yang menyerang dia itu seperti apa sih tanggapannya? Ya boleh-boleh aja ya, itu kan haknya Dokter Reza. Dokter Reza Gladys ini kondisinya seperti apa sih sampai sekarang dia mungkin? Ya, ada komunikasi. Dokter Reza itu kasihan ya. Saya sangat prihatin dengan kondisi dia sebetulnya. Ternyata memang tekanan psikologis di dunia maya, bullying itu, aduh kalau kalian tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Dokter Reza itu kasihan ya, dia cukup menderita dengan apa yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau teman-teman nonton ya, coba saya balik deh keadaannya. Kalau ini di Dokter Reza ini kalian, ya kalau misalnya salahnya dia cuma flexing ya sudah, apakah pantas yang dia rasakan ini, apakah pantas dengan cuman karena ada seseorang atau sebagian yang menurut mereka dia flexing gitu. Kan nggak semua juga melihat bahwa flexing itu mengganggu mata. Ya ada yang melihat sebagai motivasi, ada yang melihat sebagai ria atau apa, itu kan pro dan kontra ya. Tapi untuk dilakukan tindak kejahatan sehingga ada dugaan pemerasan ini menurut saya ya biadab lah. Tapi kan ini sampai netizen ini kan ibaratnya mengatai dia nih Kak Fitri, kayak sampai mukanya abu-abu lah. Netizen yang mana? Apa ya di sosmed di buzzer kan? Ya mungkin kali ya. Ini ngeliatnya buzzer. gimana sih baca banyak akun? Saya yakin ya semua makhluk manusia ya yang berwujud manusia nih pasti punya nurani di dalam hatinya, pasti punya rasa takut, pasti punya rasa empati ya. Kalau saya lihat template begitu keji ya komentar di dunia maya ini bukan dilakukan oleh manusia ya, menurut saya dilakukan oleh robot. Ya. Oke. Cukup. Makasih Kak Fitri.